Retur ya, retur istilahnya retur. Tuh, retur itu diperbolehkan, jangan nggak boleh retur. Nah, kecuali yang jual di tempat, lihat barangnya, buka, nggak boleh dibuka pak, ya salah. Dibuka boleh, kemasan buka tuh. Kalau beli di tempat-tempat tertentu ada yang nggak boleh dibuka ya kemasannya ya, nggak bisa pak, mesti buka. Pret, bedel, lihat. Begitu sampai di rumah ternyata ada kejadian, maka nggak bisa karena dia udah ada perjanjian majelis. Di majelis boleh dibuka. Bantu subscribe ya kak, dan aktifkan notifikasinya. Ya. Ini gimana ketika pembelian online misalnya, ketika dilihat kan bagus misalnya, Oh ya. diantar, dia nyesal ya, nggak sesuai sama yang dilihat gitu. Ya itu. Itu gimana kita yang? Iya, salah satunya yang memenuhi syarat itu kan musyahadah. Kemarin syarat jual beli harus barangnya terlihat dan bil ausop dengan ciri-ciri yang jelas, ya. Tapi ternyata begitu datang cirinya berbeda, ya berarti batal itu jual belinya. Batal pak jual belinya. Ya salah kalau begitu. Kalau begitu berarti apa namanya dosa. Ya jenis berjenis penjualan yang gurur namanya, baiul gurur, jual beli cara menipu kalau begitu. Jadi kalau kemarin kan pembahasan kita itu kalau jual beli dalam hal tidak berhadap-hadapan, jadi nggak beradab melalui media itu sah pak, asalkan memperlihatkan barangnya dengan ciri-ciri. Udah gitu nggak boleh cepet pak, Ami ayo cepet nih ngambil nih. Apaan sih tadi ya? Belum ketahuan, main pesen aja lagi. Keranjang kuning apa ya? Itu banyak banget yang kejadian itu kemarin pak. Beli tasbih, kelihatannya gede, orang di zoom, wing, dibuat begitu datang, ucet yang megang aki-aki lagi, ya lu kagak kelihatan begini. Udah baiul gurur, kagak halal semua dagang begitu, bahaya. Baiul gurur, jual beli menipu, ditanyakan ya kagak sah. Jadi nggak apa-apa pak, jual online nggak apa-apa, yang penting barangnya terlihat dengan ciri-ciri khusus bil ausof. Jadi ciri ukurannya sekian, ya kan, warnanya sekian, ini diameter sekian gitu. Nah itu sah. Dan nanti kalau ternyata sampai ke tempat dengan syarat khiyar pak, khiyar majlis, khiyar syarat ada sih. Jadi ketika misalkan tiba di tempat tidak sesuai, itu kita bisa komplain, bisa apa sih namanya tuh, retur ya. Retur istilahnya retur. Tuh retur itu diperbolehkan, jangan nggak boleh retur. Nah, kecuali yang jual di tempat, lihat barangnya, buka, nggak boleh dibuka pak, ya salah. Dibuka boleh, kemasan buka tuh. Kalau beli di tempat-tempat tertentu ada yang nggak boleh dibuka ya kemasannya ya, nggak bisa pak, mesti buka. Pret, bedel, lihat. Begitu sampai di rumah ternyata ada kejadian, maka nggak bisa karena dia udah ada perjanjian majelis. Di majelis boleh dibuka. Kalau barang yang kagak boleh dibuka, begitu dibuka di rumah salah, itu baru boleh dibalikin. Jadi barang yang dibeli tidak boleh dikembalikan. Barang yang mana? Barang yang nggak boleh dibuka di situ, begitu dibuka di rumah. Kemarin musim hewan, ternyata udah diperiksa betul di sana emang sehat, sampai di sini mati, maka nggak bisa di retur. Tapi ternyata emang dari sononya udah kagak beres, di sini mati, retur nggak? Retur dong. Dia depresi kali, ya kan, gue mau dipotong kali ya. Enggak, emang dia udah sakit. Makanya kan ada kriteria hewan tuh pak, pembelian hewan tuh ada kriterianya, nggak boleh yang kakinya pincang, yang matanya picek. Mata picek, mata apa? Buta sebelah picek, apalagi dua. Katanya orang, Ustaz kalau dua kagak apa-apa ya, laku aja kagak boleh, bagaimana dua? Picek itu satu matanya, buta, nggak boleh. Terus yang sakit keras, disebut sakitnya keras kayak kembung. Kalau kata orang, kalau udah kembung kagak bisa ada obatnya, udah nggak lama biasanya kembung. Ya gitu ya pak. Ya. Hah?
Oh, dilebihin. Nah, kalau disulbi akad, namanya di dalam akad itu nggak boleh riba. Itu kan udah ngomong di dalam akad, dipinjemin gua ntar gua lebihin dah. Itu di dalam akad. Kalau di luar akad, jadi nggak ada gua pinjemnya nih. Begitu kita balikin ada tambahan, itu namanya di luar akad, boleh. Jadi yang kagak boleh adalah terjadi pada ikatan atau pada perjanji. Biar dikasih bahasanya, biar dia ngasih gue lebihin dah, ya. Emang biasanya kita orang begitu juga sih, emang samanya biang kerok juga kita. Kita kalau kagak ada lebihannya gue nggak pinjemin, samanya itu. Jangan ngomong begini, orang dia yang ngomong sih Ustadz. Bukan ente, ya kan? Ente kalau kagak ada lebihannya kagak dikasih seorang. Makanya setiap orang minjem sama ente pasti ngomong kelebihan. Jadi jangan ngomong begitu. Kalau mau, kata Nabi, sebaik-baik orang yang berhutang adalah sebaik-baik pengembalian. Maka kembalikanlah dengan cara yang paling baik. Bawa teng-tengan, bawa apa, mau ngelebihin misalkan nih, maaf nih, terima kasih saya sudah dibantu nih, saya kasih tambahan. Itu namanya di luar ruang akad. Kalau dari awal dia udah nentuin, itu haram, riba. Ya, riba. Jadi riba itu adalah mengambil jarron, nah, yaitu kullu qardin jarron naf'atan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mengambil manfaat, manfaatnya adalah gua ada kelebihan nih, itu fahuwa riba. Apapun riba. Contoh gini, gade, nih gua gadein, ya kan? Duit berapa nih? Gabe HP, gabe kendaraan, duit dapat tuh dia 22 juta misalkan. Kendaraannya dipakai, motornya dipakai, mau dia kemana-mana, motor gadean. Motor siapa tuh? Gadean nih, orang gadean sama gua. Itu riba tuh Pak. Duit kita dibalikin 2 juta, motor kita pakai, lebih nggak tuh? Makanya kullu qardin jarra naf'atan fahuwa riba. Setiap melakukan satu pinjaman yang dimana kita ngambil manfaat darinya, maka itu adalah riba. Kalau orang gadein kita dipajang aja, dipakai, kan gade itu jaminan Pak, bukan buat dipakai. Ada nggak yang begitu tuh? Hah? Kalau dia suruh pakai katanya nggak apa-apa gitu. Ya sama aja. Jadi kita ngelebihin, sama aja kayak tadi. Nih gue minjem sama lu, gue lebihin ya. Betul nggak? Nih gue gade sama lu pakai aja. Sama tuh, sama orang minjem ya. Gue minjem sama lu, gue lebihin, sama nggak tuh? Ya, jadi kullu qardin jarra naf'atan fahuwa riba. Hadis Nabi itu, setiap melakukan satu pinjaman di mana mengambil kemanfaatan dari situ, maka itu adalah riba. Gak ada, itu buat jaminan doang. Bukan masalah ntar rusak apa kagaknya, ntar gue pakai rusak lagi. Enggak, bukan masalah itunya. Itu adalah kalau kita pakai berarti kita memiliki mengambil menggunakan kelebihan. Lumayan nih buat Gojek. Keuntungan Gojeknya itu riba tuh Pak. Ngerti ya Pak? Kan duit kita ntar balik lagi itu 2 juta. Betul kan? Yang kita ambil dari di 2 bulan atau 6 bulan ya. 6 bulan Gojek dapat berapa itu? Nah, itu penghasilan Gojek itu namanya riba. Jadi kalau orang gade simpen aja udah. Parkirin udah. Ya, jangan nggak boleh dipakai. Pakaiannya itu ada riba. Ya, kullu qardin jarra naf'atan fahuwa riba. Ya. Kalau punya kendaraan, terus yang punya terbensin ya, riba isiin. Enggak dong. Enggak dong. Kalau itu enggak, itu namanya biaya perawatan. Jadi kalau kita tuh biaya perawatan ditanggung sama yang minjem. Tuh kalau minjem kendaraan ya, itu perawatan, kerusakan ditanggung siapa? Ditanggung yang pakai. Kalau minjem begitu Pak, minjem tahu-tahu spion patah, loh gua kagak tahu, ya kita yang minjem lah, ya kan orang datang utuh, ngeluarin utuh, pulang. Makanya tadi tuh sebelum kita berangkat meminjam itu mesti periksa, kayak tadi itu sebenarnya, ya. Kalau itu mah bahasanya bab apa ya, bab muawanah ya, bab pertolongan. Itu nolong, bukan transaksi. Kalau minjem mah kan bukan transaksi, namanya celutak, namanya apa? Celutak, minjem sono, minjem ya,
Minjem itu sesuatu kalau nggak ada transaksi di dalamnya ya muawana, itu nolongin orang. Ya bab muawana, bukan muamalah. Ya. Lagi, Ustaz. Tadi kan ketika mau dilebihin, ini gade motor 5 juta, ntar gua tebus 5.500.000. Iya betul. Itu kan di akad itu udah nggak boleh tuh. Iya betul. Berarti secara otomatis dosa ya, Ustaz ya? Haram. Haram. Haram yang lebihannya itu. Haram ya, Ustaz. Iya. Setelah itu motornya saya suruh pakai lagi, terus gadean yang 5,5 juta itu hanya dibayar 1 juta. Apakah masih kena dosa haram transaksi yang pertama itu atau gimana, Ustaz? Nasinya kurang, Bang. Oh belum masuk semua gitu ya? Baru 1 Oh belum juta. dilunasin? Iya, apakah itu Belum. belum? Berarti nggak ada. Jadi ketika nanti kelebihannya diterima, itu jadi timbul riba setelah diterima ya. Iya. Jadi setelah terima ternyata emang lebih, jadi 5,5 juta. Ini kan baru dia cicil balikin yang namanya ya, belum dilunasin ya. Belum. Jadi yang lebihannya diterima itulah baru disebut riba. Jadi selama dia masih kurang, kita pakai motor boleh gitu kan? Nggak boleh dong. Oh motornya dibalikin, kalau dia tadi kan motornya suruh pakai. Motornya balikin, Oh motor gadanya dibalikin, tapi utangnya belum dilunasin. utangnya belum dilunasin. Dan itu juga tambahannya udah belum, berarti tambahannya kan baru masuk cicilan ya. Itu enggak ini mah. Ini kan tadi bukan masalah kendaraannya dipakai, kendaraan dibalikin. Udah dibalikin deh tuh gadeannya ya. Gadeannya dibalikin tapi dia malah belum pelunasan. Utang masih. Iya, jadi utang tanpa gade nantinya. Kan gade itu kan sebenarnya untuk mengikat agar mengikat jaminan hutang. Tuh, jadi itulah yang disebut kalau nggak dipakai namanya kami menyelesaikan masalah tanpa iya, menyelesaikan masalah tanpa kira-kira tambah masalah apa kagak itu ya. Tambah masalah kalau barangnya dipakai. Katanya gade itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Motornya dibawa keliling kemana-mana. Lah itu motor gua itu. Itu masalah nggak tuh? Masalah. Makanya yang disebut menggadaikan itu tanpa ada riba. Caranya jangan dipakai, jangan dimanfaatin. Sekarang orang pada gila-gilaan. Barang gadean digadein lagi. Setan apa kagak itu? Motor kemana? Sono lagi. Iya lah itu begitu. Barang gadean digadein lagi, udah keliling sampai 10 kali gadean. Itu haram Pak, karena dia bukan pemilik, bukan ahli atau tasarruf ya. Dia nggak berhak tuh gadein ke tempat lain. Lebih gede lagi ya. Wah, udah setan semua. Ya. Kasih waktu 6 bulan katanya nih. Tuh. Ternyata pas sudah 6 bulan itu dia dari itu dia nggak bisa melunasi itu. Iya. Nah, kalau itu nanti masuk babur rohan itu begini. Rohan itu yang kalimatnya kalau mau jadi pemilik, ente mau milikin tuh barang 50%. 50% barang, misalkan motor harganya 10 juta, maka minjemnya mesti 5 juta. Itu yang rohan tuh. Jadi ketika dengan waktu yang sudah ditentukan belum dilunasin berarti milik kita. Itu perjanjiannya kudu begitu Pak, udah 50%. Makanya maaf ya, di perusahaan-perusahaan yang itu pasti 50% Pak. Coba dah. Itu kalau kita begitu pasti dihargai 50% Pak. Arloji kita apa misalkan itu dinilai, dia hitung dulu Pak. Makanya kita suruh ngantri dulu. Saya dihitung 50%. Dikeluarin sama dia ya. Betul, dari nilai jual, nilai barang. Misalkan ini harganya Bapak ditaksir 10 juta. Berarti pinjeminnya 5 juta Pak. Mesti. Kalau dengan jangka waktu yang ditentukan tidak ditebus, ya kan rohan itu kan barang gade masih ditebus caranya. Enggak ketebus jadi milik perusahaan. Keuntungan dia di situ. Itu sah nggak? Sah. Ya sah. Makanya mudah-mudahan kita dijauhin dari utang-utang ya Allah, ribet ya kan. Artinya nasib-nasiban dah. Kalau masih punya kita tebus, kalau emang udah kagak bisa ya buat. Jangan digantung itu, orang kita punya kagak munyain, ya kan?
Jadi barang biar di situ, STNK kita pegang dulu, BPKB pegang dulu, ya kan? Ketika udah kagak bisa nebus, pakai bendera putih, gue nyerah nih, maaf nih kata, udah, gue ikhlas punya lu dah, udah selesai. Itu bab gade. Ya cukup. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa